Assalamualaikum. Kami Alus. Saya Setia Ruhaili, drummer perkusi. Kadang-kadang nyanyi juga, nyanyi. Ya, serakah lah ya malah. Gue Yose Riza, vokal dan gitar. Kadang digantiin vokalnya sama ini nih tadi. Gue Renaldi Jodi, basis. Yo, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang HIV/AIDS, narkoba bareng sama aktivisnya langsung Kang Sandi Yudi sama vokalis band Pilots Indonesia ya. Nah, sekarang kita lebih agak bukan menyerempet sebenarnya apa ya, ke religi gitu. Lebih ke religi, tapi tetap kita bakal ngebahas drugs dan HIV juga. Nanti ada pertanyaan ke situ. Bukan bentuk pertanyaan, justru sore ini kita dengan alam yang luar biasa nih. Ini juga kita berbarengan dengan someone yang luar biasa juga. Ya. Jadi beliau ini akan menceritakan sesuatu yang menurut kita adalah sebuah inspirasi, sebuah keadaan yang orang jarang berani ini nanti melakukan ini untuk testimoni, untuk spoken seperti ini orang jarang berani. Yo. Jadi kita langsung perkenalkan nih Sahibul Bed. Sahibul Bed, kita sedang berada di tempat beliau sekarang Ya, di Warnas Kabuli. Warnas Kabuli, ya tempatnya Pondok Warnas Salam. Kabuli, Pondok Salam Purwakarta. Amin. Please welcome Mr. Genta. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Tetap rock and roll. Itu habit awal kita. Oke. Konteksnya yang tadi saya bilang luar biasa adalah kita mau menguak beberapa sisi karena Kang Genta ini multiprofesi. Ya. Multiprofesi di zaman dahulunya ya, multiprofesi yang menyerempet dengan dunia hitam, dunia kelam. Kalau di entertainnya beliau adalah seorang DJ. Seorang disc jockey. Tapi oke lah. Sisi disc jockey-nya kita simpan sementara. Dalam proses obrolan nanti kita masuk ke sesi disc jockey. Pasti. Yang lebih terpenting adalah satu profesi, bukan profesi ya. Kurang terlalu formal lah disebut profesi ya. Dunia hitam beliau. Dahulu beliau ini bandar narkoba. Bandar narkoba. Drugstore. Drugstore. Nah, kita kuak pengalaman masa lalu beliau. Yo. Sebagai pengedar narkoba yang pada akhirnya beliau menemukan titik nadir. Inilah titik nadir ini yang mudah-mudahan akan menginspirasi. Akan menjadi sebuah Satu nilai positif nah. yang bisa diambil, spirit positif yang bisa diambil buat kawan-kawan semua yang nonton. Oke. Amin. Kang, amin, saya amin. mah mau Oce dulu yang nanya. Aduh deh. Oke. Aduh, sok. Jadi tahun berapa itu teh Kang ceritanya jadi bandar narkoba teh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi sudah wabarakatuh. didahului dengan salam. Iya. Nah, salam itu berarti salah satu sudut silaturahmi yang harus diungkapkan. Satu Oke. kalimat dulu yang diawali. Assalamualaikum. Oke. Karena kita memberikan pahala pada orang. Oke. Ya kan? Nah, yang namanya mengucapkan salam itu sunnah. Oke. Tapi yang menjawabnya Itu wajib. itu adalah wajib. Dan wajib itu di agama kita Islam adalah pahala. Oh, oke. Itu dulu. Oke, Atmosfernya siap. kita bangun di situ. Oke. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan tante-tante yang bohai segala macam, assalamualaikum kita ucapkan. Oke. Itu meredam nafsu kita agar kita tidak tertarik pada tante yang bohai. Itu salah satu resep tuh. Resep. Itu loh. Resep. Judulnya kita udah ingat. Gitu. Bukan kita so agamis enggak. Bikin yang funky. Bro, assalamualaikum. Oke. Kenapa enggak? Oke. Tapi kan itu adalah ayatnya yang memang sah. Oke. Nah, saya belajar dari dulu. Kalau dulu enggak, waktu jadi bedek kagak begitu, bro. Oke. Lo berapa kipe lo? Lo berapa suntikan dan sebagainya kan? Tapi kan itu perjalanan, Oke. ya kan? Oke. Nah, tematik itu kenapa tadi katanya perjalanan saya jadi beda dan sebagainya. Oke, bisa saja. Tapi kan itu dulu, Oke. ya kan? Ya. Karena kita dilahirkan juga serba tidak tahu. Benar. Kita dilahirkan, diadanin dengan orang tua aja kita nggak tahu. Benar. Tuh.
Tapi yang namanya zat dan nur dia tahu. Oke. Ya kan? Kalau kita lebih dalam lagi nanti ceritanya pada saat kita session dakwah. Oke. Oke. Sekarang mau kita yang real dulu aja. Oke, lah, oke, kan? oke, oke. Just to be real. Saya pernah mengalami itu, tapi tahun 80-an lah. Ya kan, tahun 80-an. Mungkin kalian belum lahir. Iya, Iya. belum saya, Om. Saya belum. Saya sudah menjelma. Ya kan? Ini udah gila-gilaan. Iya. Dajjal. Iya. Jadi Dajjal. Oke, oke. Tapi bukan berarti saya bangga dengan itu. Hmm. Tidak. Hmm. Karena filosofi saya, hidup itu adalah salah satu perjalanan. Oke. Dan saya belajar berkiblat pada salah satu bentuk atmosfer kesalahan. Oke. Jadi kesalahan itu adalah bukan keburukan. Oke. Tapi kesalahan itu adalah belajar kita untuk berubah. Tapi kalau kita belajar pada satu bentuk keburukan, itu sulit untuk berubah. Karena di situ dulu. Nah, saya berjalan dari, kan BD itu tidak buruk. Tapi karena lingkungannya adalah para pecandu-pecandu, akhirnya bandar itu jadi buruk. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang gini, bandar kapal buruk nggak? Iya, iya. Enggak, Bos. Iya. Bandar daging Iya. buruk nggak? Enggak, Bos. Ya kan? Tapi ini bandar drugs ya, bandar narkoba ya. Barang drug. Drugnya kan ada pabriknya, Bos. Iya kan? Kan dia perlu agent. Gimana ya? Kalau jangan salahkan bandar sama konsumen. Pabriknya, Bos. Oke. Itu di situ. Awalnya dari lingkungan. Oke. Makanya saya melakukan hal itu. Oke. Nah, terus juga ya latar belakang pekerjaan. Oke. Itu kan, misalkan nge-DJ tengah malam. Iya. Dan intinya kita bukan fun, karena kita job. Iya. Have, Hmm. ya kan? Apa yang kita miliki nih? I have a skill, gitu kan? For apa? For fun, Iya. gitu Iya. kan? Iya. Nah, orang datang itu buat fun. Iya. Nah, saya ciptakan yang Oke. fun itu seperti apa? Oke. Dengar musik, ya kan? Dengar musik live, CD, kaset. Dulu belum ada CD, Bos. Iya. Iya. DJ pita. Kita. Iya. Oh. Skill bener-bener Oh. tuh. Itu benar-benar skill. Bener-bener Yang bisa skill jadi- tuh. Kalau pada saat kita ke Bali tahun 90, jadi ikat kepala, Bos. Iya. Pita itu kan. Iya. Gitu ya. Iya. Ya, itu art Juga ya. datangnya. Iya, Ya. benar. Nah, itu gimana sulitnya Hmm. kita beradaptasi dengan itu. Tapi alhamdulillah dengan label BD kita kekejar dengan musik yang enak dan sebagainya. Nah. Saya tidak bicara masalah itu negatif dan sebagainya. Itu perjalanan saya. Iya. Gitu. Itu perjalanan Yang saya. penting tadi ya ketemu dengan satu titik nadir yang pada akhirnya beranjak untuk memperbaiki segala sesuatu yang pernah dilakukan itu ya Nah, kan ya. itu. Itu ya. Iya, dan itu perlu pengorbanan. Oh, Pasti. pasti. Perlu pengorbanan. Benar, Tidak benar. misalkan sekarang kita Sekonyong-konyong. mudah membalikan telapak kanan. Itu ada perjalanan. Benar. Dan itu pasti sulit ya Kang ya. Dan itu harus masuk ke topnya dulu. Di level Sebab top pada ya. saat tadi level BD itu level di bawah. Tapi kalau misalkan entrepreneur yang bisa menciptakan I have fun untuk Ya. menciptakan kebahagiaan, kesenangan, itu apa? Iya. Nah, itu puncaknya. Benar. Yang tadinya misalkan datang cuma di karaoke, pulang digebukin yang di rumah. Tang dia bilang kan gitu. Iya. Gua dapat kagak, duit Iya. habis. Nah, saya tidak. Iya. Anda beli paket hemat, Anda total. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau mau jadi dajjal bisa ada, mau jadi kafir boleh. Gitu kan? Kita siapkan. Tapi kan itu adalah tanggung jawab kita Iya. sebagai orang yang menciptakan Iya. kebahagiaan bagi seseorang yang memang miring. Iya, Ya. negatif lah ya. Orang kan udah bosan dengan yang halal, dia cari yang haram. Ya kan? Terus kalau nggak ada fasilitasnya, you bayangin aja kalau misalkan orang mau have fun, orang Indonesia nih yang punya duit, terus perginya ke Singapura, perginya misalkan ke Belanda dan sebagainya, berapa aset kita yang Hilang. ke sana hilang? Iya. Gitu. Nah disitulah hitung-hitungannya kan. Iya. Nah, kita misalkan jual di sana, misalkan berapa satu hari dan sebagainya, $200, $100, kan masuk ke kita, Mas. Iya. Saya dapat untung, si yang punya tempat dapat untung,
Jadi sama-sama. Jadi ada simbiosis di situ. Iya, iya. Nah intinya tadi pendek banget, perjalanannya panjang. Jadi saya harus masuk dulu ke top. Oke. Ke top sudah nggak ada lagi apa yang saya lakukan. Hmm, Nah berarti kan gue mesti hijrah iya. ke hal yang baru. Iya. Jadi tadi hijrah gua. Ya. Gitu loh. Ke jalan yang benar. Iya. Gitu kan. Tapi itu bukan berarti juga orang yang benar itu harus melakukan dulu kesalahan yang top itu ya, bukan berarti begitu juga ya. Artinya yang jalan sudah benar ya sudah saja benar Ya, gitu, begitu ya. selamanya. Tidak harus menapaki yang kesalahan saya di top tidak tersebut. yakin dengan itu. Oh, Oke. Jadi beda lagi, jangan kita samakan dengan misalkan nabi besar kita, ya kan? Iya. Macam itu kan sudah orang terpilih. iya, Iya, benar. Yang sudah dijamin ya. diberikan Iya. marwah dan petunjuk dari awal. Iya, benar. Bayangin aja Nabi kita Muhammad itu sudah dibicarakan pada saat Nabi Adam turun. Benar, Sudah Lu bayangin. benar. Ya kita mau dibicarakan kemarin aja nggak tahu orang. Benar. Ya, tapi kita sebagai makhluk hidup kita cukup bangga. Hmm. Kenapa? Maaf, Nabi Muhammad sudah lebih dahulu almarhum. Kita masih hidup. Nah, berarti kan kita orang terpilih, Bos. Iya, Nah, kita buktikan sebagai orang terpilih. iya. Bukan menjadi the best, bukan. Lakukan yang terbaik saja. Iya, sesuai ajaran Nabi yang pernah Nabi Muhammad ajarkan ya. Gitu Kalau ya. wajibnya masih berat, yang sunnahnya lah. Ya, oke. Minimal tadi, assalamualaikum. Minimal itu paling minimal ya. Itu Oke. kan Iya. sunnah. Sudah bentuk sesuatu ya, akidah Tapi itu ya. dampaknya Hmm. dahsyat, pahala. Besar. Benar. Kita setiap ketemu orang memberikan pahala pada orang. Buset, Iya, benar. Masya Allah. Benar. Sama seperti kalian dakwah di hadapan sejuta umat. Oke. Jadi itu jangan dilemahkan. Iya. Itu. Kalau boleh tahu Kang, itu tahun 80 tuh tempat dan pelaksanaan Ya, itu ketika tuh. menjadi bandar itu saya Di mana yakin tuh? sepertinya di Nun Jauh di sana Iya, ya. Enggak, deket bos. Oh, dekat. dekat ya. Itu di sebelah. Paris Panjapa. Oh, di di Bandung. Jadi buat teman-teman di Bandung ketika tahun 80-an yang mengenal Kang Genta berarti Anda sudah mengenal sosok Dajjal saat itu. Sudah mengenal sosok Iya. Dajjal Ada tempat-tempat yang lain juga Kang, ke seberang pulau selain misalkan. Bandung. Ya, kalau itu mah sudah mendapatkan arus yang klimaks. Nah, saya hijrah ke Bali. Oke. Gitu kan. Nah, saya hijrah ke Bali. 8 tahun di Bali. Iya, Tapi nggak jadi Hindu. nggak jadi Nggak Hindu. jadi Tetap Islam. Cuman tetap mungkin skala bandarnya bertambah, jaringannya Besar. bertambah menjadi internasional mungkinnya ketika ada di sana, atau memang bagaimana tuh? Ternyata di sana ketemu bandar-bandar besar. Oke, ya. Dan saat itu apa aja tuh Kang yang sempat didistribusikan oleh Kang Genta, barangnya apa aja tuh? Ya, kalau zaman-zaman dulu tuh kan orang main koplo, main apa. Kalau saya enggak gitu, enggak ke sana lah. Kan kalau Konon kabarnya kalau peredaran narkotika paketnya adalah dengan senjata api dan wanita. Itu benar nggak Kang? Apalagi eskalasinya sudah taraf internasional ya. jadi kalau misalkan katanya konon terpengaruh dengan itu. Tidak. Iya. Saya itu berprediksi tahun 80 seperti itu. Eh, Jadi bohong, pakai wanita, pakai gun, pakai tekanan segala enggak. Sekarang terbukti, Bos. Anak SD mabok. Oh, Iya, Oh, itu ironis. Itu pakai gun apa pakai perempuan? iya. Kagak, Bos. Iya. Pakai duit ortu. Itu. Iya. Yang saya prediksi tahun 80, oh ternyata nih akhlak nih. Saya sudah pada saat itu melakukan itu, saya sudah punya akhlak. Saya punya jelas keturunannya Islam. Itu yang menjaga saya. Ya. Yang lain nggak pengaruh. Kiai berapa orang didatengin, kagak, mabur gua. Iya. Tapi dari hati nurani, hati yang paling kecil, berubah kau. Oke. Ya, seperti Satria Baja Hitam lah. Oke. Yang kalau saya boleh simpulkan berarti hidayah itu datangnya dimanapun, kapanpun, kepada siapapun ya. Nggak ada distributornya. Ya. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Oke. Selama kita eling, ya kan? Eling itu di posisi kita agama itu zikir. Oke. Nah,
zikir. Zikir itu adalah obat segalanya. Oke. Ya. Kesehatan, ya kan, terlepas daripada bala dan sebagainya. Itu lebih luas. Nah, Oke. itu tadi. Karena yang namanya gun dan sebagainya itu mah alat. Oke. Ya Oke. kan? Ada yang ditembak nggak mati, Bos. Oke. Karena berzikir. Oke. Iya. Karena dia sering zikir ditembak nggak mati. Oke. Keyakinan Berarti gitu ya ampuh berhubungan mana, ya. Bos? Iya. Ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang baik itu jangan tidak diyakini oleh kalian. Oh, ya. Pasti itu hukumnya. Oke. Nah, saya kalau kilas balik karena saya dulu juga sempat menjadi seorang jangki. Untung saya nggak ketemu Kang Genta saat itu yang jadi bandarnya kan. Ya, kita beda generasi memang, beda generasi. Beliau lebih senior, beliau lebih jauh di atas saya. Jadi ketika saya saat itu menjadi jangki, beliau mungkin sudah mulai menapaki titik nadir nadir itu, hijrah ya. untuk hijrah Iya, ini ya, iya, malah iya, kebalikan. iya. Saya baru terjun gitu. Kalau beliau sudah tadi sudah ada di top, di level top. Tinggal bebeneran anak gitu. Ya. Urang karak bangor urang ngarita. Ya teu panggih jadina titik temuna eueuh. Betul. It's okay. Aldi ada yang mau ditanyain, ini kesempatan di apa yang mau ditanya nama Aldi? Dulu aja. So, Oke. Kalau saya sih lebih ke entertain ya Kang ini. Ya. Kalau disc jockey itu kan berhubungan memang dengan dunia malam gitu ya istilahnya. Pasti berhubungan dengan narkotika, wanita. Saat itu Kang Genta antisipasi apa biar nggak maksudnya Om Genta sendiri kan sebagai disc jockey-nya nih, apakah nggak tergiur dengan dunia malam itu seperti wanita, barang yang Om Genta sendiri jual gitu? apakah dinikmati juga gitu Iya, kan? apakah dinikmati juga Atau khusus gitu? di bisnisnya kan Iya. gitu? Iya, iya. Ya, betul. Paham saya. Jadi memang kita kan melakukan kegiatan itu adalah awalnya dari skill, ya kan? Dari keahlian semuanya. Nah, itu akhirnya kawin segala macam. Dan terus kemudian kita kerja malam diskotik segala macam. Nah, DJ dulu itu dia split. Jadi Ya. kerja pagi ada, kerja malam bisa. Karena dia memang komitmen. Itu loh. Karena memang lingkungan itu ada tadi itu ya, ada perempuan, narkoba dan sebagainya. Tapi dulu tidak begitu kental dengan narkobanya yang edaneling. Banyaknya miras dan sebagainya kan, zaman-zaman saya 80-an. Nah, akhirnya itu membuat kita lebih enjoy dulu sih. Lebih enjoy. Atmosfernya misalkan tidak rusuh dan sebagainya, masih one man show. Iya, iya, duel sama gua. Cowboy. Ya. Timnya masih cowboy ya. duel. Masih Gua original mau pakai ya. apa? Mau pakai botol, mau pakai golok, mau pakai pisau, mau pakai garpu, satu-satu sama. Oke. Gentle ya, lebih gentle ya. Nggak kayak sekarang. Iya. Lagi santai-santai tuk, ya kan gitu kan. Iya. Kan? Iya. Tak, kan Iya. gitu kan dari Iya. belakang. Kalau dulu dia depan-depanan. Oke, Nah, gentle. itu yang beda. Nah, kemudian saya terlibat di situ, itu macam-macam. Ada kita party di satu diskotik terus diserang warga, kita nyumput di kebun jagung. Itu lucu. Ada pengalaman itu ya, Kang? Iya. DJ di kebun jagung, men. Kan beda kalau misalnya zaman sekarang DJ larinya ke Hotel Bintang 5. Kita Iya. di kebun jagung. Oke. Di Cikole itu kan, diserang kan gitu. Nah, karena tanggung jawab kita sajikan tadi itu hal-hal yang memang Merujuk ke konsumen- Heaven ya. Have Heaven. Pada akhirnya membuat brainwash, menciptakan seolah-olah ada atmosfer kedamaian. ya. Iya, Oke. di situ dan kebersamaan. Oke. Jadi yang Brotherhood-nya tadinya- dapat ya. yang tadinya Oke. misalkan bermusuhan ketemu Iya, iya. fun kan gitu ya. Iya. Dengan kegelapan, dengan ketemaraman dan sebagainya Iya, gitu. iya. Pas keluar diskotik caang itu, ih, goblok musuh aing. Ente musuh aing kunaon jadi kikilan aing kan gitu. Pada akhirnya dia bareng ya. Akhirnya bareng. Akhirnya dia berdamai, sengaja, ya. gitu. Oke, Akhirnya terjadilah geng-geng dulu di Bandung tuh Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Jadi geng-geng
bukan gangster, geng ngumpul. Iya, iya, Gitu betul, betul, kan? betul, betul. Geng komunitas motor, mobil dan sebagainya. Betul. Ngumpulnya di Dagola kan gitu. Kelas gitu. Atmosfernya seperti itu. Dan satu yang perlu diingat. DJ itu kerjanya entertain tiap malam. Maaf ya. Misalkan ala lu ini band. Gitu. Paling tampil konser seminggu sekali, sebulan sekali. Betul. Nah sebetulnya yang boleh dikatakan konon dan tanda kutip artis tuh gue. Iya. Umal penting, ya mah. Umal penting jual diri. Oh bukan, jual diri kita coret sekarang. Dia tiap malam menyajikan sebuah kemasan yang bikin seneng orang Iya. gitu. Ya itu entertainer lah. Entertainer. Bahasa kerennya. Kita tuh nge-entertain tuh tiap malam. Nah, Dia bilang, tapi kan itu bukan jadi adigung orang. Iya. Oh, gue lebih artis. Ya, enggak lah. Orang kita mah kerja bos. Oke. Ngambil otengan dikit-dikit ya kan. Iya lebih tanggung jawab profesi ya Kang ya. Tanggung jawab profesi. Nah, terus Kang Genta setuju nggak ketika ada pendapat dunia musik khususnya DJ terus musisi yang kelihatannya urakan Identik dengan drugs, seks dan berbagai macam stigma-stigma negatif. Zaman tahun 80 ya mungkin. Tapi kalau misalkan sekarang perubahan zaman itu tidak jadi jaminan. Ya kan? Iya. Tidak jadi jaminan bahwa misalkan tadi labelnya rocker pasti narkoba. Ya, mohon maaf, buktinya kami malah menyuarakan kampanye anti narkoba ya. Kami mainkan musik keras, musik kami memang keras, tapi pesan moral kami adalah say no to drugs. Walaupun itu perjalanan. Ya. Tadi saya bilang, belajarlah dari kesalahan agar kita bisa berubah. Ya. Kan? Ya, benar. Berubah itu tidak ada yang berubah menjadi jelek. Berubah itu pasti lebih baik dengan yang hari ini. Benar, Gitu loh. benar. Itu namanya perubahan Itu ya. perubahan. Benar. Jadi jangan sekali-kali Anda mencerca kesalahan. Karena kesalahan itu banyak faktor. Karena tidak tahu langkah, tidak tahu cara, dan tidak punya ilmunya. Jadi salah. Ya kan? Beda lagi kalau misalkan kita diberikan paham keburukan. Gitu loh. Kalau paham keburukan, apapun yang kamu lakukan nanti pasti akan terjadi keburukan yang kemudian. Tapi kalau misalkan kesalahan yang berkesinambungan dilakukan kesalahan, berarti metodenya betul. Karena dia melakukan hal yang salah. Jadi disalahkan. Betul. Nah, belajarlah dengan kesalahan, Anda akan merubah hidupnya. Oke. Itu. Oke. Keren. Ini udah mulai mau mengkerucut ke finish ke statement-statement akhir nih. Jadi ada bukan pertanyaan, mungkin Kang Genta kan pasti udah tahu bagaimana proses mapping, proses pemetaan dunia narkotika. Yang jadi keinginan kami adalah apa saran-saran kepada generasi sekarang biar tidak terjerumus ke dunia itu. Karena mappingnya ini beliau kan udah di top tadi, udah di top kenakalan ya, top dunia hitam. Nah, sungguh sangat ditunggu nih kesan dan pesannya untuk ada sebuah mapping yang ulah sampai iyalah generasi ayeuna teh. Betul. Jangan sampailah kita sekarang sudah diidentikan banyak stigma tentang musik-musik keras dan sebagainya. Kalau musisi itu identik dengan alkohol, drugs, seks dan sebagainya. Walaupun itu sebenarnya enggak juga. Hanya sangkaan. Hanya sangkaan. Nah, mangga Kang pesan dan pesannya Kang.